ya teman-teman. Berlatar di negara Cikatomas, cerita akan berfokus pada seorang turis bernama Zhang yang kebetulan harus berada dalam situasi tidak menguntungkan ketika ada sekelompok penjahat membuat kekacauan. Entah siapa Zhang ini, ia tiba-tiba saja mengejar semua penjahat tersebut dan berhasil menghabisi nyawa sebagian dari mereka. Entah apa motif Zhang melakukannya, tetapi aksi tersebut membuatnya harus dipenjara selama kurang lebih 6 tahun dengan tuduhan pembunuhan tingkat 10 dan dianggap sebagai mesin pembunuh yang berbahaya. 6 tahun kemudian, setelah Zhang menghabiskan masa tersangkanya, ia terlihat berada di bandara bersama 2 petugas polisi yang akan mengantarkannya pulang ke negara asalnya. Saat sedang dilakukan pemeriksaan, kita akan melihat ada seorang wanita dan putranya, yang ternyata itu adalah istri dan anak si Zhang ini. Mereka sengaja pura-pura tidak saling kenal, supaya polisi tidak memperumit proses pemindahan. Setiba di dalam pesawat, Zhang langsung diarahkan ke tempat duduknya, termasuk para penumpang lain, yang sama-sama akan terbang menggunakan pesawat ini. Terima kasih, Kak. Di saat yang sama, di dekat bandara, ada sekelompok pengendara motor bertopeng yang tiba-tiba masuk dan menaiki pesawat tersebut, yang ternyata dan ya, mereka berlima adalah para pembajak pesawat yang langsung mengambil alih pesawat ini, termasuk menembak mati 2 petugas polisi yang mendampingi si Zhang. Ketika para pembajak sedang sibuk dengan penumpang lain, Zhang diam-diam mengambil kunci borgol dari salah satu pelaku yang tewas. Dan akhirnya, saat pesawat sudah lepas landas, para pembajak ini pun langsung melancarkan aksinya, seperti menyuruh pilot untuk mengaktifkan kendali otomatis, merapikan para penumpang agar duduk di satu kabin yang sama, termasuk memeriksa satu persatu dari mereka. Yang diantaranya adalah si Zhang yang terlihat sudah berhasil membuka borgolnya. Hey you. Show me your hands. Entah apa tujuan mereka membajak pesawat ini. Pramugari dipaksa untuk mengambil daftar semua penumpang pesawat. Dan akhirnya, terungkaplah. Mereka para penjahat sedang mencari seseorang yang memiliki tahi lalat di belakang telinganya. Yang entah siapa orang tersebut. Saat sedang melakukan pemeriksaan, ada satu penumpang yang tiba-tiba jatuh pingsan akibat kepanikan, di mana salah satu penjahat sempat akan menghabisi penumpang tersebut. Namun sang pimpinan kelompok yang bernama kita panggil saja si ketua pun melarang untuk melakukan pembunuhan dulu, sebelum menemukan target yang mereka cari. Istri si Zhang tiba-tiba saja menghampiri penumpang pingsan tersebut untuk memberikan pertolongan. Ia mengaku sebagai tenaga medis yang tahu cara menangani orang pingsan. Tak lama satu penumpang pria pun ikut membantu. Disusul oleh Mbak Pramugari yang sudah diberikan izin untuk membantu menyadarkan penumpang pingsan tersebut. Saat sedang berkumpul, si penumpang pria ujuk-ujuk berbicara bisik-bisik bahwa ia sebenarnya adalah seorang polisi udara yang bertugas mengawal pesawat ini. Ia mengaku membawa pistol yang ia simpan di dalam toilet, sementara untuk pelurunya, ia simpan terpisah di dalam kotak P3K yang ada di bagasi, sehingga si pramugari ditugaskan untuk membawakannya kepadanya. Dan ya,
Satu penjahat tiba-tiba saja menahan si pramugari yang sudah membawa kotak P3K-nya. Mereka langsung memeriksa kotak tersebut untuk memastikan isi di dalamnya. Dan akhirnya, beruntung kotak itu hanya berisi obat-obatan. Karena ternyata si pramugari diam-diam sudah memindahkan peluru itu setelah memiliki firasat yang tidak enak. Di saat yang sama, satu penjahat wanita bernama Mia memasuki ruang kargo untuk meletakkan sesuatu. Yang ternyata itu adalah bom waktu yang disetting 2 jam lebih sekian menit. Sehingga bisa disimpulkan, jika kelompok penjahat ini berniat untuk meledakkan pesawat ketika orang yang mereka cari sudah dapat. Kembali ke kabin. Tepat saat para penjahat berhasil menemukan orang yang mereka cari, yaitu sosok pria berkacamata dengan tahi lalat di belakang telinganya. Saat menghadap si ketua, akhirnya terungkaplah bahwa sosok pria berkacamata mata ini adalah ahli komputer yang memiliki informasi penting terkait teknologi baru, bernama komunikasi kuantum. Entah apa itu kita tidak perlu tahu. Yang intinya, si ketua berencana untuk membawa si kacamata ke hadapan majikannya, atau si ahli komputer kepada majikannya, dan akan meledakkan pesawat ini beserta para penumpang yang ada di dalamnya. Saat si ketua, si ahli komputer, dan para penjahat sedang sibuk di depan, Zhang yang masih belum diketahui latar belakangnya pun perlahan melancarkan aksi mandiri dengan akan membuat semacam bom asap dari beberapa barang milik penumpang yang ada di sana. Setelah barang yang dibutuhkan sudah terkumpul, Zhang langsung membuat bom asap dari beberapa barang, seperti tas aluminium, bola pingpong, baterai, dan lain-lain. Yang mana di saat yang sama, satu penjahat yang sedang mabuk pun tiba-tiba saja naik syahwatnya dan tertarik untuk menguik-uik satu mbak pramugari, yang langsung ia seret menuju ke kabin belakang. Tak bisa membiarkan hal itu terjadi, Zhang yang sudah selesai dengan bom asapnya pun dengan cepat bergerak menuju ke kabin belakang dan langsung melemparkan satu bom asap yang sudah berfungsi dengan baik. Memanfaatkan asap tebal yang membuat penjahat lain kebingungan, Zhang pun langsung beraksi menyelamatkan si pramugari. Dan akhirnya, dan ya, benar-benar mematikan. Zhang berhasil menghabisi si penjahat mesum di dalam toilet dengan cara yang sangat-sangat terlatih. Lantas ia pun pergi ke ruang kargo untuk mencari sesuatu yang lain yang bisa dijadikan senjata. Masih dengan kreativitasnya, Zhang pun membongkar satu persatu koper yang ada di sana. Ada bubuk magnesium, kacamata cawet BH, dan lain sebagainya. Zhang membuat sesuatu untuk menghadapi para penjahat tersebut. Kembali ke si ketua, penjahat yang sedang mengirim sidik jari si ahli komputer kepada majikannya. Yang tak lama setelah sidik jari itu terkirim, sang majikan kembali menelepon bahwa si ketua dan kelompoknya sudah salah orang. Si ketua langsung memeriksa tahi lalat pada telinga si kacamata atau si ahli komputer, yang ternyata hanya coretan spidol saja. Belum beres dengan orang yang salah, si ketua kembali ditimpa masalah saat kedua anak buahnya melaporkan tentang satu rekan mereka yang tewas di dalam toilet. Sehingga ia pun segera menemui para penumpang untuk memeriksa satu persatu. Dan dari sekian banyak orang, si ketua menghampiri seorang penumpang wanita yang memakai topi dan kacamata, bernama kita panggil saja Rina, untuk mencari tahu siapa penumpang yang sudah membunuh anak buahnya. Dan ya, karena diancam dengan pisau, Rina terpaksa memberitahu siapa orangnya, di mana si ketua mengirim satu anak buahnya untuk turun ke ruang kargo, karena yakin jika pelakunya ada di bawah sana.
Dan terjadilah pertarungan hand-to-hand antara Zhang melawan si Antek, di mana Zhang sempat dibuat kewalahan karena sedikit kelelahan. Akan tetapi, dan ya, Zhang lagi-lagi menghabisi penjahat dengan cara yang sangat brutal, di mana ia segera mengambil alat komunikasi milik si Antek hingga berhasil berbicara langsung dengan si ketua. Berdasarkan catatan daftar penumpang pesawat, akhirnya terungkaplah bahwa Zhang adalah seorang mantan pelatih tentara pasukan khusus, sehingga tak heran jika Zhang bisa dengan begitu mudah menghabisi dua penjahat sebelumnya. 张志勇先生，我知道你听得到。说。 Si ketua sempat mengajak Zhang untuk bergabung saja dengan kelompoknya, tapi menolak. Karena tak ingin makan uang haram, si ketua pun akhirnya mengirim anteknya yang lain untuk menghadapi si Zhang di ruang kargo. You remember that guy? I know his face. Go find him. 子郎，你下去帮他。 Saat Zhang berhasil menemukan satu bom waktu tepat, muncullah si penjahat yang langsung melakukan serangan. Dan akhirnya, ketika si penjahat terdesak, muncullah asisten si ketua yang datang untuk membantu, di mana Zhang segera bersembunyi untuk mengambil sesuatu yang sudah ia buat tadi, yaitu I need you, baby. Dan ya, Zhang berhasil menghabisi si penjahat dan asisten si ketua dengan cukup mudah. Di saat yang sama, di atas si ketua menyuntikkan semacam obat khusus yang dapat membuat seseorang berkata jujur. Untuk mengetahui siapa si kacamata dan di mana ahli komputer yang asli yang mereka cari. 不知不觉说出所有实话，醒了就忘了。 Tak lama setelah obatnya bereaksi, si kacamata akhirnya jujur bahwa ia adalah seorang pengawal yang bertugas menggantikan sosok si ahli komputer yang ada di pesawat ini. Dan tebak, siapa si ahli komputer tersebut? 和性格的状态。 Yah, orang yang sedari tadi si ketua cari, ternyata adalah penumpang pingsan yang saat ini sedang berbaring. Dan karena tak ingin melakukan kesalahan lagi, si ketua pun langsung mengirimkan sidik jarinya kepada sang majikan. Tanpa si ketua dan si anak buahnya sadari, si pramugari diam-diam menyembunyikan peluru untuk diberikan kepada Pak Polisi. Akan tetapi, Who's that for? You for him? dan ya, si anak buah yang merupakan pria barat pun berhasil menumbangkan Pak Polisi dengan cukup mudah, sempat dilempari sepatu dan telur cacing sampah oleh semua orang. Si pria barat pun langsung menodongkan pistol kepada mereka semua, tetapi Zhang keburu datang dan berhasil membuatnya tidak berkutik. Ditemani Pak Polisi, Zhang langsung menyatroni si ketua yang masih teleponan dengan majikannya. Selain berhasil menemukan bom lain yang diletakkan di dalam toilet, Pak Polisi pun segera menemui pilot untuk kembali ke jalur terbang yang seharusnya. Mayday! 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 We are now continuing with our flight as planned. This is Sia Air 6511. Di saat bersamaan, Zhang dibuat terkecoh oleh si ketua yang tiba-tiba melakukan serangan dadakan, di mana si ketua yang memiliki pistol di tangan pun tak sengaja menembakkan satu pelurunya yang membuat kaca jendela pecah hingga akhirnya meski dalam turbulensi yang membuat semua penumpang kepanikan, Zhang dan si ketua masih saja terus melanjutkan pertarungan. Dan akhirnya tepat saat pesawat kembali normal, Zhang berhasil mengalahkan si ketua yang dibuat tidak berdaya. Tak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya, Zhang pun langsung memborgol kedua tangan si ketua menggunakan tali ripit.
agar ia berhenti membuat keonaran. 小朋友，吃点东西。谢谢姐姐。 Setelah penjahat berhasil dikalahkan dan ketegangan telah usai, Zhang pun mendapat tepuk tangan meriah dari semua penumpang. Orang pertama yang ia temui tentu saja adalah anak dan istrinya yang di situ. Zhang kembali teringat dengan kejadian 6 tahun lalu, yang menjadi asal-usul penyebab kenapa ia melakukan pembunuhan. Ketika itu, Zhang beserta istri dan kedua anaknya sedang liburan. Ada seorang kandidat calon presiden yang kebetulan sedang melakukan kampanye di depan semua pendukungnya. Tiba-tiba saja, sekelompok penjahat datang sengaja membuat kerusuhan dengan melemparkan sebuah granat, di mana granat tersebut tak sengaja menewaskan atau meledakkan anak perempuan Zhang yang paling bungsu. Sehingga sekarang sudah jelas apa motif Zhang melakukan pembunuhan keji tersebut. 当年，乐乐在医院里抢救了1天1夜，可是因为大脑受损。 Yang membuat Zhang terkejut adalah anak perempuannya ternyata masih hidup dan saat ini sedang mengalami koma dirawat di rumah sakit. Sehingga sang istri ingin agar mereka semua bisa pulang dengan selamat agar dapat berkumpul lagi sebagai keluarga. 张先生，张先生。 Selesai dengan keluarganya, Zhang pun menemui Pak Polisi yang baru mendapat informasi baru terkait bom yang ternyata ada 3 buah. Mereka baru menemukan 2 bom. Berarti masih tersisa 1 bom lagi yang entah disimpan di mana. Sehingga Zhang kembali menemui si ketua untuk memaksanya buka mulut terkait di mana bom terakhir disembunyikan. 谁？你老婆？ Dan ya, di luar dugaan, Rina si cewek bertopi ternyata masih satu komplotan dengan si ketua yang pada akhirnya Zhang pun kembali harus bertarung tidak hanya dengan si ketua, melainkan dengan si pria barat antek satu lagi dan tiba-tiba melihat istrinya diancam akan dibunuh, Zhang pun langsung menghentikan serangannya dan pasrah dihajar ramai-ramai. Sembari diperlihatkan wajah istrinya yang ketakutan. Si ketua pun menceritakan tentang kejadian 6 tahun lalu ketika ia mendapat pekerjaan untuk membunuh seorang bakal calon presiden. Sehingga bisa sangat kebetulan sekali. Itu artinya, kelompok penjahat yang sudah membuat putrinya koma, tidak lain dan tidak bukan, adalah si ketua dan kelompoknya. Tak ingin membunuh Zhang secara langsung, si ketua ingin membuat Zhang menderita dengan akan membiarkan ia dan keluarganya beserta semua penumpang meledak di dalam pesawat ini. Bom terakhir yang dicari-cari ternyata disembunyikan di dalam tubuh salah satu petugas polisi yang mati di awal-awal tadi. Kini bom tersebut diikatkan pada tubuh istrinya si Zhang agar ia tidak punya pilihan lain kecuali ikut menemaninya menyambut kematian. 监听飞机上的所有人不难逃一死。 Tanpa si ketua dan Rina sadari, Pak Polisi diam-diam melihat hal itu dari balik pintu. Tak ingin hanya diam saja, Pak Polisi pun segera pergi ke kokpit untuk menemui pilot agar segera membelokkan pesawatnya secara mendadak dan akhirnya tepat saat si ketua dan Rina beserta si ahli komputer akan lompat dari pesawat menggunakan parasut. Pilot langsung membelokkan pesawatnya sesuai arahan. Sehingga inilah yang terjadi. Tak mau melakukan kesalahan yang sama, Pak Polisi dengan cepat menembak Rina sampai maut. Sementara untuk si ketua, Zhang terus menghajarnya sampai tak berdaya. Hingga semua penumpang pun kompak mengeroyoknya ramai-ramai. Setelah semua penjahat sudah benar-benar dikalahkan, kini tinggal mencari solusi bagaimana melepaskan bom yang ada pada tubuh si istri. Dari pengalamannya, bom sejenis ini tidak bisa dilepaskan, kecuali dibiarkan meledak begitu saja. Sehingga dengan jiwa kemanusiaan yang tinggi dan cicilan rumah KPR yang belum lunas, Zhang dan sang istri akan melompat bersama-sama keluar dari dalam pesawat demi untuk keselamatan sang anak
dan semua penumpang yang ada. Sungguh pengorbanan yang besar, Zhang dan sang istri pun meledak di udara. Demi keselamatan nyawa sang anak, dan mereka semua setibanya di bandara tujuan dan semua penumpang tanpa sedih dengan pengorbanan yang Zhang lakukan. Si anak tiba-tiba mendapat telepon dari si ibu yang berkata bahwa ia dan Zhang ayahnya masih hidup, mendarat dengan selamat di sebuah pantai. Karena ternyata, sewaktu melompat keluar dari pesawat, Zhang berhasil melepaskan bom itu dari tubuh istrinya, yang membuat ledakannya tidak sampai mengenai mereka berdua sedikit pun. 放心吧，我们会尽快回去的。我在家里等你。好，再见。 Beberapa waktu setelah semuanya selesai, Zhang pun menjenguk putrinya yang masih dalam keadaan koma, sempat menangis karena tak punya kuasa untuk membuatnya sadar. Zhang kembali mendapat buah hasil dari pengorbanannya, yaitu kesadaran sang anak setelah 6 tahun terus dalam kondisi koma. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di movie berikutnya.